Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidil Fitra Rahman dengan NIM 210591128 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Mengawali presentasi kita pada kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita juga berdoa kepada Allah agar sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabiul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Video presentasi kita kali ini guna untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro dengan dosen Ibu Asrita Yuzasari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Dengan saya sendiri sebagai moderator dari kelompok 6, ditemani oleh 3 orang rekan saya, yakni pembicara pertama oleh Khairunisa Legina Putri dengan NIM 210591178, pembicara kedua oleh Messi Putri Noventi dengan NIM 210591189, pembicara ketiga oleh Muhammad Nabil Akmal dengan NIM 210591186. Pada presentasi kali ini, yakni bertemakan tentang masalah waktu di kebijakan ekonomi makro. Kemudian ada isu di kebijakan moneter, dan yang terakhir ada isu di kebijakan fiskal. Ketiga materi nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk pembicara pertama kepada Khairunisa Legina Putri, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai masalah waktu di kebijakan ekonomi makro. Masalah waktu di kebijakan ekonomi makro diantaranya yang pertama, terjadinya kredit macet, yang kedua, fluktuasi nilai tukar, yang ketiga, kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga, yang keempat, kebijakan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah, yang kelima, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran kredit dan sejenisnya. Akan menjelaskan masalah dalam kebijakan moneter. Masalah ekonomi makro, objek pembahasan ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi perkembangan di dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan dengan perubahan teknologi. Contohnya, pengenalan internet dan teknologi dalam industri Amerika Serikat yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Selain teknologi, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, budaya, dan modal. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebagai peningkatan kapasitas produksi, namun juga sebagai perbaikan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi bebas atau ekonomi pasar. Kegiatan ekonomi seringkali pasang surut, kadang pertumbuhan ekonomi berjalan cepat, lambat, atau bahkan merosot. Pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan-perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka panjang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. Siklus dalam suatu periode konjungtur berbeda dengan keadaan konjungtur pada periode lain, akan tetapi tidak ada perbedaan terhadap sifat-sifat dasar siklus. Yang ketiga, masalah pengangguran. Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya ingin meningkatkan pekerjaan lama untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Materi 3, isu dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Beberapa isu dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, adanya pajak yang telat, tunggakan, dan tidak melaporkan asetnya. Diatasi pada tahun 2017 dengan tax amnesty. 2. Masalah pajak lainnya diatasi dengan kebijakan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.
3. Menurunnya peningkatan pemerataan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan sektor usaha dan bisnis diatasi dengan kebijakan belanja terhadap gaji aparatur negara, pemberlakuan prioritas anggaran negara, dan sebagainya. 4. Subsidi BBM dan gas. 5. Pandemi dan krisis ekonomi diatasi dengan kebijakan fiskal disengaja. Penetapan harga eceran tinggi. 7. Inflasi. 8. Utang luar negeri. Saya sebagai moderator ataupun kami sebagai kelompok 6 yang mempresentasikan materi pada kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun materi yang kurang untuk penjelasannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.